Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bertemu lagi dengan saya Abu Hazim Muhammad Teguh Azhar dalam pembacaan fatwa-fatwa para ulama. Kali ini saya akan membawakan atau membacakan fatwa dari Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana kita tahu bahwasanya beliau adalah seorang dari salah satu murajjih di mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian salah satu ulama besar ya pada masanya, dan tentunya kita semua sudah mengetahui, memaklumi keilmuan beliau dan juga bagaimana intimaknya beliau kepada sunnah, dan juga beliau termasuk dari kalangan orang yang memiliki kefaqihan, dan juga sekaligus beliau adalah seorang yang memahami ilmu hadis dengan sangat bagus. Oleh karenanya kita akan mencoba menggali fatwa-fatwa beliau rahimahullah ta'ala. Nah, kali ini kita akan membahas tentang at-taharatu bil ma'il mutaghayyir wal ma'il musyammas. Itu adalah taharah dengan air yang mutaghayyir, air yang berubah, dan air yang musyammas, yaitu air yang dipanaskan di terik matahari. Kita baca masalah yang ke-6 ini, masalah ya, la takrahu atau la tukrahu, bisa dimajhulkan di sini. Ya. Bisa juga dia tidak dimajhulkan dalam keadaan ma'lum, bisa. Ya. La takrahu taharatu bil ma'i al mutaghayyir bi tulil mukthi indana. Jadi tidak makruh, atau juga kalau dimajhulkan la tukrahu, tidak dimakruhkan taharah, yaitu bersuci bil ma'il mutaghayyir dengan air yang berubah, bi tulil mukthi. Bi tulil mukthi itu berubahnya dikarenakan apa? Disebabkan oleh panjangnya waktu, atau dia itu air yang diam gitu ya. Seperti itu. Air yang tergenang yang diam, misalkan di sebuah danau gitu kan, atau di sebuah bak ya, seperti itu. Bitulil mukfi, yaitu diam lama, dalam waktu yang lama, didiamkan dalam waktu yang lama, mungkin bertahun-tahun gitu kan, kemudian hingga berubahlah si air tersebut ya, mungkin karena lumut atau segala sesuatu yang masuk dari benda-benda suci ke dalamnya. Oke, indana, di sisi kami, maksudnya adalah menurut pendapat kami, itu tidak makruh, kata Imam An-Nawawi. Wa bihi qala al-ulama'u kaffah. Ya. Dan dengannya pula, dengan pendapat ini berkata para ulama seluruhnya, kecuali illa Muhammad bin Sirin, kecuali Muhammad bin Sirin. Fakarihahu, maka beliau memakruhkannya. Ya. Wala dalila liqaulihi, dan tapi tidak ada dalil terkait dengan perkataannya itu. Ya. Wa daliluna, adapun dalil kami, ya, ini menunjukkan bahwasanya rata-rata para ulama ya itu tidak kemudian taklid begitu saja. Ini kalau para ulama ya yang sudah mencapai derajat ijtihad, atau mereka itu minimalnya adalah seorang alim yang memahami, memiliki ilmu alat ya untuk istinbatul ahkam. Ya, seperti An-Nawawi seperti itu. Adapun kita-kita ini, seperti orang awam seperti kita, maka mengikuti mereka. Nah, kemudian bagaimana katanya? Wa daliluna, sementara dalil kami, kata Imam An-Nawawi, al-aslut taharah, pada asalnya suci. Air tersebut suci. Ya. Air tersebut suci meskipun telah berubah kondisinya, bitulil mukti, dikarenakan rentang waktu yang panjang ya, dia didiamkan dalam keadaan diam seperti itu, seperti di air danau, air bak yang didiamkan lama demikian sehingga berubah oleh lumut atau segala yang suci, benda-benda suci ya, maka al-aslu at-taharah, pada asalnya adalah suci ya. Dan hadis yang berkaitan dengan itu bagaimana? Wal haditsus sabiqu fil mas'alati qablaha. Jadi, dan hadis as-sabiq, hadis yang sebelumnya ini masalah ini sudah dibahas ya, bahwasanya bagaimana al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Pada asalnya adalah Nabi SAW bersabda, air itu tahur, tetap tahur, dan tidak ada yang menajisinya sesuatu apapun. Demikian. Ya. Allahu a'lam bissawab. Kemudian selanjutnya, bagaimana tentang air yang musyammas? Ya.
Ini masuk ke masalah yang ketujuh. Al-masyhur min madhabina, yang masyhur di madhab kami, yaitu madhab Syafi'i, karena beliau kan madhab Syafi'i, kan? Yang masyhur di madhab kami adalah apa? Karahatu taharah bil ma'i, yaitu karahah, yaitu makruhnya ya taharah bersuci bil ma'il musyammas, ya, dengan air yang musyammas, itu air yang dipanaskan di terik matahari dengan sengaja supaya hangat misalkan. Wal mukhtar, kata beliau, adapun yang terpilih ya dari pendapat yang ada di mazhab tersebut, dan jadi pendapat-pendapat yang ada, wal mukhtar, kata beliau, yang terpilih, annahu la yukrahu atau la yakrah. Bisa maklum, bisa majhul di sini ya. Kalau kita majhulkan annahu la yukrahu, bahwasanya dia tidak dimakruhkan. Tidak dimakruhkan ternyata menggunakan air musyammas, ya, menurut An-Nawawi ini yang terpilih, ya. Li'anna al-hadits al-marwiyya, karena hadis yang diriwayatkan marwiyya fihi, di dalamnya, an Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, wal athar, dan athar, ya. Kemudian dari siapa? An Ibnu Umar, dan athar dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dhaifan jiddan. Keduanya dhaif, lemah. Ya, hadis dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, atharnya yang berkaitan dengan air yang musyammas ini ternyata lemah. Bahkan lemahnya lemah banget, lemah sekali, ya. Dhaifan jiddan, keduanya sangat-sangat lemah, ya. Kemudian khaf al-baras la ya'rifu illa al-atibba, dan takutnya dari baras, ya, itu tidak mengetahui kita itu terkait dia akan terkenal baras atau tidak, itu tidak mengetahui illa al-atibba, kecuali para dokter. Jadi nggak urusan dengan itu, ya, nggak ada urusan, nggak khawatir terkena baras atau tidak, itu nggak ada urusan. Pada dasarnya air tersebut adalah apa? Air tersebut adalah tahur, ya, tidak dimakruhkan, tetap tahur dan tidak dimakruh untuk menggunakannya. Ini menurut pilihan Al-Imam Nawawi, ya, seperti itu. Maqala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, la ukarrihu, aku tidak memakruhkannya, al-musyammas, yaitu air yang musyammas, air yang dipanaskan di terik matahari, illa ayyakuna min jihatit tib, kecuali kalau dia dilihat dari sudut pandang kedokteran, ya, seperti itu. Sehingga di sini sebenarnya pertimbangannya dari sudut pandang kedokteran saja. Itu dikhawatirkan musyammas itu, air musyammas itu yang dipanaskan di terik matahari itu akan membuat penyakit, ya, penyakit kulit dan lain sebagainya. Adapun kalau tidak berbahaya, ya, maka pada dasarnya memang ya sah-sah saja, ya. Air yang musyammas itu, air yang dipanaskan di terik matahari itu, dalam artian tidak dimakruhkan. Jadi boleh-boleh saja menggunakan air tersebut. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini pun kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya memanaskan air misalkan di hari-hari yang dingin, ya, misalkan menggunakan kompor seperti itu, kata sebagian ulama itu dibolehkan, ya. Kemudian air tersebut digunakan untuk mandi, misalkan mandi besar seperti itu, maka itu tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Abu Hazim untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.